Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube pembelajaran saya, Wisnu Aribo Probonogroho, dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini dalam pertemuan ke-8, kita bicara tentang COVID, Control Objective for Information and Relation Technology. Oke. COVID dibuat oleh organisasi ISACA, Informasi Sistem Audit and Control Association, yang dikembangkan oleh IT Government Institute. Fokus on audit adalah kontrol dan security issue. Di Indonesia, badan di Indonesia ada ISACA, Indonesian Chapter, isak.or.id, yang bergerak di bidang COVID. Ada juga ISSA atau Informasi Sistem Security Association Indonesia Chapter Indonesia. Itu dua badan yang ada di Indonesia bicara tentang audit atau sistem COVID. Sertifikasinya ada CISA, Sertifikat Informasi Sistem Auditor, ada CISM, Sertifikat Informasi for Security Management, CISSP atau Sertifikat is Security Professional, atau CIA, Sertifikat Internal Auditor. Kualifikasinya pengalaman dan pengetahuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi berupa solusi untuk mengurangi kelemahan sistem informasi. Mengeluarkan sertifikat untuk profesional auditor. Ini semuanya mengeluarkan sertifikat untuk profesional auditor. COVID memberikan arahan atau guideline yang berorientasi pada bisnis. Dan karena itu bisnis power processor owner dan manajer termasuk juga di audit dan user. Diharapkan dapat memanfaatkan guideline ini dengan sebaik-baiknya. COVID Control Object of Information and Related Technology atau COVID disebut sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT government yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis dengan kebutuhan kontrol dan masalah-masalah. Jadi COVID itu bertujuan untuk menjembatani atau mengurangi gap, jarak antara resiko bisnis dan resiko kontrol yang ada terhadap masalah tersebut. COVID merupakan sekumpulan dokumentasi dan panduan yang mengarahkan pada IT governance yang dapat membantu auditor atau manajemen atau pengguna user untuk menjembatani pemisah antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis. COVID dikembangkan oleh IT Governance Institute, ITGI, yang merupakan bagian dari Informasi Sistem Audit and Control Association atau ISACA. Misi COVID melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objek dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajemen dan auditor. Sejarah perkembangan COVID. Pada tahun 1996, edisi pertama dirilis COVID.
mengalami perubahan lanjut serta tujuan pengendalian rinci pada tahun 1998, edisi kedua penambahan pedoman pengolahan, yaitu penambahan seperangkat alat implementasi. Pada tahun 2000, edisi ketiga dirilis. Pada edisi ketiga ini ditandai dengan masuknya penerbit utama baru COVID, yaitu IITGI atau Institute IT Governance. Fokus diperluas dan ditingkatkan pada IT Governance. Pada tahun 2003, sebuah versi online menjadi tersedia. Pada tahun 2005, edisi keempat awalnya dirilis, COVID versi 4. Referensi saling silang input dan output ke dalam proses COVID lain yang dapat membantu atau menjadi petunjuk kegiatan untuk setiap proses dan tugas tanggung jawab RACI. Matriks untuk setiap kegiatan menunjukkan apa FOA, CFO, dan CEO, CEO, IT Service Management, Development Management, dan lain-lain harus melakukan atau terlihat di dalamnya. COVID versi 4.1 merupakan edisi terakhir COVID yang diterbitkan tahun 2007. Perubahan utama adalah disederhanakannya deskripsi dari tujuan, proses, dan bidireksional atau hubungan antara bisnis dan IT tujuan, dan hubungan antara bisnis yang IT tujuan dan proses IT. Pada tahun 2010 kemarin, ISACA sebenarnya sudah mengembangkan edisi kelima, namun COVID-5 ini belum diterapkan karena baru saja menyelesaikan periode eksploit draft. Pada tanggal 13 April 2012, ISACA mengeluarkan COVID versi 5. Banyak para akademisi, praktisi IT, dan organisasi komersial maupun nirlaba bahkan independen melakukan pemesanan COVID-5 ini. COVID-5 memberikan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk mentata kelola dan memanajemenkan informasi perusahaan dan aset teknologi. Secara sederhana, hal ini membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari penggunaan IT. Dengan cara memanajemen keseimbangan antara satu, mewujudkan manfaat, dua, mengoptimalkan risiko tingkat tinggi, dan tiga, menggunakan sumber daya. Maksud utama dari COVID, yang pertama adalah menyediakan kebijakan yang jelas dan praktek yang baik untuk IT government dalam organisasi tingkat dunia. Dua, membantu senior manajemen memahami dan memanage risiko-risiko terkait dengan IT. COVID melaksanakan dengan menyediakan satu kerangka IT government dan petunjuk kontrol objektif. Rincian untuk manajemen memiliki proses bisnis, user, dan auditor. Tujuannya diharapkan dapat membantu menemukan berbagai kebutuhan manajemen yang berkaitan dengan IT. Kedua, agar dapat mengoptimalkan investasi IT, menyediakan ukuran atau kriteria ketika terjadi penyelewengan atau penyimpangan. Itu tujuannya dari COVID. Adapun manfaat
jika tujuan tersebut tercapai adalah dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Manfaatnya kalau misalnya tujuan itu tercapai. Dapat mendukung mencapai tujuan bisnis, dapat meminimalisasi kan adanya tindak kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan yang bersangkutan. Beberapa fungsi COBIT. Pertama adalah meningkatkan pendekatan atau program audit. Mendukung audit kerja dengan arah audit secara rinci. Memberikan petunjuk untuk IT government. Sebagai penilaian brand marks untuk kendali IS dan IT. Meningkatkan kontrol sistem informasi atau IT teknologi. Sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Pola pikirnya adalah dari IT proses sebagai kontrol, terus di sini dibuat sensitif lagi adalah business requirement. Bagaimana business requirement itu berjalan berdasarkan IT proses. Dari business requirement kita bisa mengambil control statement, dan dari control statement itu kondisinya menjadi kontrol praktisi. Demikian pertemuan ke-8 saya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya di Wisnu Aribowo Proponegoro. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budi luhur.